Oke, selamat datang di video kali ini. Semangat belajar, semoga pembelajaran ini selalu dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Jadi selamat belajar dengan mandiri. Jadi kalau kalian bisa belajar mandiri, tidak ada keterbatasan waktu. Tujuan video ini dibuat agar kalian lebih memahami pelajaran yang sudah diajarkan di sekolah. Atau yang lebih hebatnya lagi, kalian bisa belajar sebelum diajarkan. Kalau kalian mengalami kekurangan waktu, misalnya terlalu cepat videonya berjalan, kalian bisa pause. Misalnya kalian mengerjakan soal, kalian bisa hentikan dulu videonya sejenak. Ketika selesai mengerjakan soal, silahkan dilanjutkan kembali videonya. Baik, Bapak rasa penjelasannya cukup. Kita lanjutkan. Untuk topik hari ini ada 3. Yang pertama, akar pangkat 3, perkenalan. Yang kedua, akar pangkat 3, cara cepat. Yang terakhir, volume kubus. Oke. Dari ketiga topik itu, mungkin kalian sudah mengenal yang pertama ya, akar pangkat 3 itu mungkin sudah pernah dengar seperti ini ya. Mungkin kalian pernah mendengar beberapa cara untuk menyelesaikan akar pangkat 3. Kita coba lihat. Mungkin ini sudah pernah dipelajari ya. Jadi kalian di sini diharuskan mengingat bilangan pangkat 3 sebanyak-banyaknya. Jadi pasti kalian sudah belajar bilangan pangkat 3 sebelumnya. 1 pangkat 3, 1. 2 pangkat 3 hasilnya 8. 3 pangkat 3 hasilnya 27. 4 pangkat 3 hasilnya 64. 5 pangkat 3 hasilnya 125. 6 pangkat 3 hasilnya 216. 7 pangkat 3 hasilnya 343. 8 pangkat 3 hasilnya 512. 9 pangkat 3 hasilnya 729. 10 pangkat 3 1000. 20 pangkat 3 8000. 30 pangkat 3 27000. Jadi tinggal ditambah 0 lagi 3 sama dengan di depannya tadi ya. 3 pangkat 3 itu 27 ditambah 0 3 kali 27000 sampai 100 pangkat 3 1 juta. Jadi cara yang pertama mungkin kalian kenal. Jadi di sini diharapkan mengingat bilangan pangkat 3 atau bilangan kubik sebanyak-banyaknya agar bisa memperkirakan hasilnya. Tuh. Ya. Contohnya di sini 32.768. Nah, jadi kalian perkirakan dulu angka 32.000 sekian itu ada di antara bilangan yang mana di tabel di kiri. Ya, jadi ada di antara 27.000 dan 64.000. Sehingga hasilnya ada di antara 30 dan 40. Jadi kalau ingin mendapatkan hasilnya, kalian harus mencoba dari 31 pangkat 3. Kalau tidak cocok hasilnya 32.768, kalian coba 32 pangkat 3. Jika tidak cocok lagi, kalian coba 33 pangkat 3. Dicari dengan hitung susun sampai 39 pangkat 3. Coba satu-satu. Ya. Dan ternyata hasilnya yang cocok adalah 32. Walaupun cara ini harus diselesaikan dalam waktu yang lama, pasti ada manfaatnya. Kalian harus melewati proses ini dulu. Jadi kalian di sini dilatih agar mahir mengalihkan dasar dari bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3 itu. Mengalihkan, ya, memangkatkan. Jadi melakukan kali susun itu. Jadi lebih mahir. Mungkin cara ini tidak efektif jika kalian harus mengerjakan dengan cepat.
Mungkin juga kalian pernah mengenal cara berikut ini. Menentukan akar pangkat 3 dengan bilangan prima. Jadi, angka 32.768 dibagi berkali-kali dengan bilangan prima. Dimulai dari bilangan prima terkecil, yaitu angka 2. Sampai tidak bisa lagi dibagi dengan angka 2. Lanjut ke bilangan prima berikutnya, dibagi 3. Jika sudah tidak bisa dibagi 3, dibagi 5, lalu dibagi 7, dibagi 11, dan seterusnya. Sehingga hasil terakhirnya seperti yang paling bawah adalah angka 1. Kebetulan di sini di 32.768 dibagi dengan bilangan prima terus-menerus, semua pembaginya adalah angka 2. Dikelompokkan 33. Menghasilkan 5 kelompok. Dilingkari ya. Ada 5 kelompok sesuai lingkarannya itu, dari atas ke bawah. Lalu kita bisa menentukan hasilnya dengan satu kelompok berarti 2 pangkat 3 gitu. Karena ada 2-nya ada 3 kali. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 3 sebanyak 5 kali di akar pangkat 3 kan. Di akar pangkat 3 kan lalu dipangkatkan. Itu artinya netral. Sehingga tinggal 2 kali 2 kali 2 kali 2 kali 2 sebanyak 5 kali. Hasilnya 32. Cara ini juga tergolong cara yang panjang atau lama. Ya kalau angkanya kecil, kalau seperti ini kan cukup besar ya, memerlukan waktu yang cukup lama. Tapi cara ini adalah cara yang paling pasti dan harus kalian lewati dan pahami baik-baik. Kalian harus bisa cara ini juga. Cara ini juga mengajarkan kalian agar mahir melakukan pembagian, baik pembagian susun ya, dengan memperkirakan pembagiannya. Itu di sini dilatih bertahap gitu. Jadi ini penting juga. Dan ini adalah cara yang paling pasti untuk menentukan akar pangkat 3 walaupun caranya terbilang lama. Bagaimana kalau kita dituntut untuk cepat menemukan hasilnya? Untuk itu kita akan belajar menemukan akar pangkat 3 dengan cara cepat seperti berikut ini. Kita masuk topik 2. Akar pangkat 3 cara cepat. Oke. Untuk memahami materi ini ya, kalian harus memahami, mengingat 9 bilangan kubik dasar, 9 bilangan pangkat 3 dasar ya, dari 1 sampai 9. Kalau dipangkat 3 kan berapa hasilnya? Jadi bilangan kubiknya seperti ini ya. 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, dan 729. Kalian harus ingat dan paham ke-9 angka ini atau bilangan kubik ini. Lalu kalian coba lihat ke-9 bilangan kubik ini satuannya apa. Lihat satuannya. Contohnya kalau 1 dan 8 kan pasti satuannya 8 ya. 27 satuannya 7, 64 satuannya 4, dan seterusnya seperti berikut ini. Ini satuannya 1, 8, 7, 4, 5, 6, 3, 2, dan 9. Oke, kalian harus ingat ini baik-baik. Kita lanjut. Lalu lihat tabel berikut. Ini penting ya. Jadi tadi kan sudah dibahas satuan-satuannya. Kita coba dari atas. 1 pangkat 3. Jadi nanti hasilnya bersatuan 1. Atau 1 pasangannya 1. 2 pasangannya 8.
3 pasangannya 7. 3 kan kalau dipangkatkan 3 27, satuannya 7. 4 pangkat 3 hasilnya 64, satuannya 4. 5 pangkat 3 125, satuannya 5. 6 pangkat 3 200 berapa? 216, satuannya 6. 7 pangkat 3 343, satuannya 3. 8 pangkat 3 512, satuannya 2. 9 pangkat 3 729, 9, jadi satuannya 9. Oke. Nah, sekarang perhatikan di sini ada yang bertanda sama dengan, ada yang bertanda panah bolak-balik. Apa bedanya? Kita coba lihat, di sini sudah ada penjelasannya. Ya, perhatikan itu. Coba kita lihat dulu aja. 1 pangkat 3 1 pasangannya. 1 pasangannya 1. 4 pangkat 3 pasangannya 4. 4 pasangannya 4. 5 pasangannya 5. 6 pasangannya 6. 9 pasangannya 9. Kita lihat penjelasannya. Jadi 1 pasangannya 1 atau dirinya sendiri. 4 juga pasangannya dirinya sendiri. 5, 6, dan 9 juga pasangannya dirinya sendiri. Sekarang kita perhatikan yang berisi tanda panah bolak-balik dari 2. Ya, kita lihat penjelasannya di sini. Kira-kira ini ada yang pola yang bagus ya. 2 pasangannya 8. Atau lihat di bawah ya, 8 pasangannya 2. Begitu juga dengan 3 pasangannya 7. Lihat di bawah, di nomor 7 pasangannya 3. Jadi bolak-balik ya. 2 pasangannya 8, berarti 8 pasangannya 2. 3 pasangannya 7, berarti 7 nanti pasangannya 3. Ya. Nah, kita perhatikan yang berikut ini. Simpulan. Kita sampai di simpulan untuk tabel tadi. Jadi 1, 4, 5, 6, 9 pasangannya adalah dirinya sendiri. Sedangkan 2 pasangannya 8. Atau 8 pasangannya 2. Bolak-balik begitu. 3 pasangannya 7 atau 7 pasangannya 3. Kalian harus ingat ini baik-baik. Kalau merasa ini terlalu cepat, bisa dihentikan di sini dulu, dipahami baik-baik. Apa lanjut? Nah, sekarang coba ingat, kalian sendiri yang ingat ya. Sebagai latihan, bisa dihentikan di sini juga videonya sambil coba diterka ini, ya. 1, 6, 8, 4 itu pasangannya apa? Sampai di bawah ya, sampai selesai baru lanjutin videonya. Silahkan dicoba. Jadi Bapak lanjut. Kalian boleh hentikan dan lanjutkan kalau sudah selesai. Jadi kalau kalian sudah berhasil di yang sebelumnya itu, kalian berarti sudah ingat dan paham. Oke, kita menuju ke contoh soal. Jadi contoh permasalahannya. Kita lanjut. Di sini ada soal akar pangkat 3 yang cukup besar. Jadi kalau dicari dengan memperkirakan atau menggunakan bilangan prima, mungkin ini akan makan waktu yang cukup lama. Ya. Jadi kita memerlukan cara yang cepat, apalagi kalau kita dituntut memang cepat. Angkanya 188.877. Oke. Berapakah akar pangkat 3-nya? Jadi caranya, berbekal yang tadi ya, pasang-pasangannya tadi, kamu lihat satuannya dari 188.877 itu satuannya apa? Satuannya pasti itu 7. Oke, satuannya sudah ketemu 7. Ya, satuannya 7. Sekarang coba ingat lagi, atau perhatikan tabel di samping dulu lah. Bilangan kubik dengan satuan 7 adalah 27. Berasal dari angka 3. Tuh. Atau kalian bisa ingat 188.877 satuannya 7. 7 pasangannya 3. Itu berarti
7 itu berasal dari angka 3 yang dipangkatkan 3. Pasangannya 3 ya. Seperti yang sebelumnya dijelaskan. 7 pasangannya 3. Nanti kalau ini di akar pangkat 3 kan 188.877 itu akan memiliki satuan 3. Seperti ini ya. Akar pangkat 3 dari 188.877 titik hasilnya titik-titik 3. Jadi satuannya sudah ketemu 3. Tinggal kita cari puluhannya. Tuh, masih titik-titik nih. Jadi belum ketemu puluhannya. Sekarang kita mau mencari puluhannya. Jadi di sini masih kosong ya. Titik-titik begitu. Waktunya mencari puluhan. Oke. Untuk menemukan puluhannya, kalian harus ingat kembali 9 bilangan kubik dasar ya. Dari 1 sampai 9 jika dipangkatkan 3 berapa bilangan kubiknya? 1, 8, 27, 64, 125, 216, 343, 512, dan 729. Oke. Nah, sekarang coba lihat soal yang tadi ya, akar pangkat 3 dari 188.000 sekian, 877 ya. Itu berapa ribuannya? Coba lihat baik-baik angkanya ya, berapa ribuannya. Oke, ribuannya ngerti ya. Tanda titik itu jadi petunjuknya. Nah, lihat di sana sudah dikotaki, diberi kotak. Jadi ribuannya ada 188. Tuh. 188 ribuannya. Sekarang tugas kamu lihat tabel di samping. Atau kalau kamu ingat tidak usah pakai tabel juga nggak apa-apa. Bagus malah. Angka 188 itu ya dicari bilangan kubik yang sama dengan 188. Kalau tidak ada, cari yang pas di bawah 188. Ya. Jawabannya 125. Oh, bertanya pasti ini, kok bisa 125? Ini penjelasannya. 188 bukan bilangan kubik, sehingga tidak ada pada tabel. Jadi yang pas dengan 188 tidak ada. Kita pilih 125 karena merupakan bilangan kubik tepat di bawah 188. Oke. Sampai sini kalau belum dipahami bisa di pause atau dihentikan dulu sementara videonya. Kalian baca baik-baik ya. Oke, Bapak lanjut. Nah, sekarang yang penting nih, bagaimana menentukan puluhannya menurut kalian tadi itu. Nah, itu kan 125. 125 berasal dari 5. Tuh, asalnya dari 5 ya. Tuh. Atau bisa dibilang juga seperti ini. Kan 5 atau 125 kan 5 satuannya. Asalnya dari 5, dirinya sendiri gitu. Seperti penjelasan sebelumnya, 5 pasangannya dirinya sendiri. Asalnya dari 5 yang dipangkatkan 3 gitu. Ya, 125 itu. Maka akar pangkat 3 dari 188.877 hasilnya berpuluhan 5 atau memiliki puluhan 5. Seperti ini ya. Tuh. Ya, puluhannya 5. Satuannya kan sudah ketemu 3 tadi. Ya. Tuh, puluhannya 5. Akar pangkat 3 dari 188.877 itu memiliki puluhan 5 hasilnya. Atau bisa disimpulkan seperti ini. Akar pangkat 3 dari 188.877 hasilnya 53. Ya, jika belum mengerti bisa diulang. Sekarang kita lanjut ke contoh soal. Oke.
Untuk contoh soal di sini ada dua. Yang pertama, akar pangkat 3 dari 262.144. Kita ingat kembali ini ya. Pasang-pasangannya tolong diingat ya aja sendiri. Ya, sampai 9 pasangannya 9. Jadi itu yang dipakai nanti. Ini baca aja sendiri sudah Pak. Sudah kalian pasti bisa ya. Lihat satuannya 4. 4 pasangannya 4. Jadi akar pangkat 3 salah sedikit soalnya ya. 262.144 itu hasilnya bersatuan 4. Hasilnya bersatuan 4. Kemudian ribuannya lihat di atas ya, soalnya yang benar di atas. 262. Cari bilangan kubik yang sama kan nggak ada. Tidak ada ya. Maka kita cari yang di bawahnya yang pas. 216. 216 berasal dari angka 6 atau 6, pasangannya 6. Jadi puluhannya ketemu 6. Hasilnya 64. Kita lihat contoh kedua. Nah ini, akar pangkat 3 dari 79.507. Oke. Ya, lihat pasang-pasangannya di samping ya. Jadi sudah tahuan satuannya 7, pasangannya ya 3. Oke. Tuh, pasangnya 3. Jadi akar pangkat 3 79.507 ya bersatuan 3. Sekarang lihat ribuannya untuk menentukan puluhan. Ribuannya 79 ya. Cari yang pas kan tidak ada juga. Kita cari yang pas di bawahnya 64. 64 berasal dari 4. Ada 4 pasangannya 4. Oke, jadi puluhannya 4. Hasilnya 43. Nah, ini ada soal. Ada soal 3 buah catatan di sana. Video bisa di pause. Ya, jadi misalnya kalian perlu waktu mengerjakannya, silahkan di pause dan dilanjutkan jika sudah selesai. Nah, sekarang ke topik terakhir, yaitu problem kubus. Problem kubus sejatinya. Nah, ini gambar apa ini? Ya, mungkin kalian sering main-main ini ya. Namanya Rubik. Ya, pasti semua sudah kenal ya. Berisi banyak kubus satuan. Tuh. Sejatinya dalam pembelajaran problem kubus ini akan sangat terkait dengan bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3. Makanya tadi itu dulu dijelaskan. Oke, kita lanjut. Mari mengingat. Mungkin di kelas-kelas sebelumnya, di pelajaran-pelajaran sebelumnya pernah mungkin disinggung. Kubus itu punya beberapa ciri. Coba kalian sebutkan ya. Coba diingat lagi. Apa kasih satu petunjuk? Memiliki berapa sisi? Depan belakang, kiri kanan, alas dan tutup. Ada 6 sisi. Jadi kubus memiliki 6 sisi yang sama, berbentuk persegi. Silahkan kalian cari ciri yang lainnya sehingga berjumlah 4 ya, minimal 4 ciri. Kalau kalian mau pause videonya dulu silahkan, atau hentikan videonya sementara sampai kalian bisa menyebutin keempatnya, silahkan ya. Pak lanjut lagi. Nah, sekarang tugas kalian menghitung rubik di samping. Coba hitung jumlah kubus kecil yang ada dalam rubik tersebut. Walaupun kalian tidak bisa lihat di dalamnya ada, pasti ada kan? Kalian tidak bisa lihat, kalian harus bisa ngitung juga. Ya, kira-kira berapa jumlah kubus kecilnya? Kita lanjut. Jawabannya 27. Atau dapat dikatakan bahwa volume kubus tersebut adalah 27 kubus kecil. Lalu bagaimana cara menghitung volume kubus tersebut? Apakah dengan cara menghitung satu per satu? Ada cara lain seperti tadi kan 3 kali 3 kali 3 itu adalah cara yang cepat. Ya.
Karena sudah pernah Bapak bahas, ini diulang aja ya sedikit. Solusinya ya ciri kubus itu memiliki 12 rusuk yang sama ya. Rusuk disimbolkan dengan R. Untuk menentukan volume atau P, maka kita kalikan saja rusuk yang ke samping itu angka 1 ya, dengan rusuk yang ke belakang nomor 2, dan rusuk yang ke atas. Tuh. Ya, rusuknya semuanya 3 karena kubus semuanya sama, rusuknya sama. Dalam kubus di samping rusuknya 3. Ya. Jadi 3 kali 3 kali 3. P sama dengan volume sama dengan rusuk kali rusuk kali rusuk. 3 kali 3 kali 3. 27 kubus kecil. Jika mau membaca lagi silahkan pause dulu ya. Pak lanjut. Dapat disimpulkan bahwa volume kubus adalah rusuk kali rusuk kali rusuk, atau R kali R kali R. Atau bisa kita tulis, karena kita sudah belajar bilangan pangkat 3 dan akar pangkat 3, maka volume kubus itu kan R-nya ada 3 kali, maka R pangkat 3 gitu. Cukup ditulis R pangkat 3. Kita lanjut. Coba berbekal rumus P sama dengan R pangkat 3 itu tadi, hitung volume kubus di samping. Ya, sudah dijelaskan di bawahnya kan ada petunjuk berapa panjang rusuknya. Panjang rusuknya 5. Ini contoh soal ya, karena panjang rusuknya 5, silahkan buat diketahui dan ditanya lalu jawab. Volume sama dengan R pangkat 3 sama dengan 5 pangkat 3. Berapa 5 pangkat 3 ya? 125 cm kubik. Itu dibaca cm kubik. Jadi volume kubus tersebut adalah 125 cm kubik. Oke. Kita lanjut contoh soalnya. Nah, sekarang berbeda soalnya ya. Sekarang volumenya yang ada. Kubus di samping memiliki volume 19.683 cm kubik. Berapakah panjang rusuk kubus di samping? Yang ada volume, yang ditanya rusuk. Tuh. Diketahui volumenya 19.683. Ditanya rusuk, jawab. Tulis saja rumusnya seperti biasa. Volume sama dengan R pangkat 3, rusuk pangkat 3. Kita ganti yang diketahui apa? Kan volume. Kita ganti volumenya dengan angka, karena itu yang diketahui. Apapun yang ada diketahui dimasukkan di rumus. 19.683 cm kubik sama dengan R pangkat 3. Nah, untuk mencari R-nya, ya, kita balik. Karena R-nya dipangkatkan 3, maka supaya ketemu R saja, maka volumenya di akar pangkat 3 kan. Ya, karena akar pangkat 3 adalah kebalikan dari pangkat 3. Tuh. Hasilnya silakan pakai cara cepat kalau mau, atau bisa pakai cara bilangan prima atau memperkirakan. Jadi itu kan satuannya 3 ya. 19.683. 3 pasangannya 7. Jadi satuannya ketemu 7. Ribuannya ada 19. Terus yang cocok, bilangan kubik yang cocok apakah 19? Tentunya tidak, karena tidak ada bilangan kubik 19. Kita cari yang di bawahnya. Di bawah 19 ada angka berapa? Ya, silahkan hitung sendiri. Jadi 8 ya. 8 itu pasangannya 2. Itu ada asalnya dari 2. Itu hasilnya 27. Kita lanjut. Latihan soal lagi, ingat sesuai petunjuk bisa di pause kalau kalian belum selesai mengerjakannya. Nanti baru lanjut lagi gitu.
Ini tolong dikerjakan dengan baik. Jadi kunci dari semua pelajaran itu adalah latihan. Pelajaran matematika ya, adalah latihan. Jadi semakin sering ketemu soal, terutama cara cepat itu tadi. Walaupun caranya cepat, tapi kalau tidak sering latihan, jadi harus latihan terus baru bisa makai dengan cepat. Kalau sudah mahir mas sekali lihat aja tahu itu. Tahu gini ya, hasilnya. Ya, jadi jangan berpatokan pada soal-soal di video ini saja. Cari soal-soal di buku-buku, di perpustakaan, di internet, boleh cari soalnya 10, 20, besoknya lagi, sampai kalian mahir pakai cara cepat itu. Ya, jangan juga lupakan cara bilangan prima. Itu adalah cara paling pasti. Ya. Oke. Jika mengalami kebingungan bisa kembali lagi ke cara awal gitu. Kalau kalian sudah mahir, jarang bingungnya. Jadi Bapak tekankan sering-sering latihan. Setiap hari latihan. Oke, silakan kerjakan. Kalau ingin di-pause, silakan di-pause. Bapak lanjut. Jadi ini ciri siswa mandiri. Ya, seperti itu ya. Percaya diri. Ya, ingin tahu. Giat. Berani. Tanggung jawab. Jadi itu ciri siswa mandiri. Jadi kalian belajar itu jangan hanya berpatokan pada pelajaran di sekolah. Kalau begitu caranya, kalian bisa lupa. Supaya ingat terus, sehabis di sekolah kalian belajar lagi di rumah yang sudah diajarkan. Atau yang lebih hebat lagi, kalian tanyakan ke gurunya atau perkirakan kira-kira besok belajar apa, atau 2 hari lagi belajar apa. Kalian pelajari sebelum diajarkan. Itu, seperti Bapak bilang di awal, belajar sebelum diajarkan. Oke, terima kasih sudah menonton sampai selesai video ini. Semoga kalian memperoleh yang bermanfaat.